Apa yang terlintas saat Jakarta International Stadium atau JIS disebutkan? Jika membayangkan sebuah stadion olahraga, itu tidak salah. Namun saat ini banyak yang mengaitkan JIS dengan politik. Jakarta International Stadium atau yang disingkat JIS kerap menjadi perbincangan. Meski diresmikan di era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun JIS sebenarnya sudah tercetus pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Pengerjaan proyeknya maju mundur di era Jokowi dan Basuki Cahayapurnama lantaran masih ada sengketa lahan di sekitar. Saat masa kepemimpinan Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pembangunan JIS dimulai. Anies Baswedan yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta langsung tancap gas melanjutkan pembangunan pada 2019 hingga 2022 dengan kucuran anggaran 4,5 triliun rupiah. JIS kemudian diresmikan pada 24 Juli 2022. Jakarta International Stadium berdiri pada lahan seluas 22 hektar dan dapat menampung hingga 82.000 orang. Jakarta 83 tahun yang lalu berhasil memiliki stadion sepak bola untuk penduduk asli Jakarta. Ikhtiar itu ikhtiar bersejarah. Hari ini, 83 tahun kemudian, Jakarta memulai babak baru. Di tempat ini akan didirikan Jakarta International Stadium. Menjadi stadion sepak bola kelas dunia yang pertama kali di Indonesia. Mungkin karena berhubungan dengan Anies Baswedan, JIS kemudian menjadi perbincangan banyak orang. Mulai dari kritik tentang struktur bangunan yang dianggap ringkih. Hal tersebut dikarenakan robohnya pagar pembatas Tribun Utara pada grand launching 24 Juli 2022. Kritik lainnya terkait digunakannya lahan JIS oleh Anies Baswedan untuk melakukan sholat Idul Adha pada 10 Juli 2022. Jakarta International Stadium juga dinilai belum layak menggelar laga timnas Indonesia dengan standar FIFA. Setidaknya ada 9 kekurangan yang disebutkan PSSI. Meski demikian, PSSI sempat memuji kemegahan JIS. JIS menurut PSSI hanya belum memiliki sarana dan prasarana standar internasional. Padahal Jakarta International Stadium memiliki konsep ramah lingkungan. Penonton yang datang ke JIS diharapkan menggunakan transportasi umum. Kantong parkir yang disiapkan hanya terbatas untuk 1.200 kendaraan. Akses transportasi pun dinilai terbatas menuju lokasi. Keluh kesah warga kemudian terbukti dengan sejumlah kritik tajam terkait sarana penunjang dalam konser Dewa 19 yang diadakan pada 4 Februari 2023. Konser Dewa 19 yang diadakan di JIS menjadi pemicu. Jakarta International Stadium kembali dibicarakan. Masalah terkait JIS bukan hanya tentang sarana dan prasarana, namun relokasi warga yang terdampak pembangunan JIS di Kampung Susun Bayam masih menuai masalah. Hal tersebut lagi-lagi kerap dikaitkan dengan unsur politis oleh sebagian pihak. Bukankah sebenarnya memperbaiki sarana penunjang JIS harusnya lebih didukung ketimbang mengaitkan JIS dengan politik? Ya pemirsa Voi, saat ini saya sudah berada di Jakarta International Stadium yang berlokasi di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Unsur pembangunan mungkin saja tercampur dengan unsur politik. Sekarang mari kita lebih dekat dengan Jakarta International Stadium. Nah, saat ini saya akan berbincang dengan PLT Direktur Proyek JIS, Ari Wibowo. Halo Pak Ari, apa kabar? Baik Mbak, baik, sehat. Nah, bagaimana nih dengan JIS yang seluas ini? Seperti apa sih perawatannya? Karena lapangan ini menjadi fokus utama kami ya, karena jenis rumput ini juga jenis rumput hybrid pertama kali di Indonesia. Yes. Ya, kami sudah melakukan perawatan secara rutin ya, baik itu pemotongan, kemudian pemupukan. Sedangkan yang lainnya ini juga ya, mulai dari area fasilitas yang ada di JIS sampai dengan area luar yang ada di landscape Jakarta International Stadium. Baik. Karena rumput ini kan sudah standar internasional ya, sesuai dengan rekomendasi FIFA,
bahwa saat ini memang tengah dilakukan perawatan secara rutin ya, atau maintenance, meliputi penyiraman 2 kali sehari. 2 kali sehari, baik. Pagi, sore, kemudian pemupukan itu setiap 2 bulan sekali, kemudian pemotongan ya, itu seminggu 2 kali. Jadi untuk memastikan bahwa rumput ini selalu playable atau siap untuk digunakan. Baik. Nah, kira-kira JIS ini memang kan sejak awal diperuntukkan untuk persepak bolaan. Nah, kira-kira ada nggak sih fungsi yang lain? Karena kan kemarin baru saja mengadakan konser Dewa 19. Apakah nantinya akan digunakan untuk pengumpulan massa atau pernikahan massal mungkin, atau mungkin exhibition besar-besaran gitu? Ya, memang kalau dilihat dari secara desain ya, konsep bangunan Jakarta International Stadium ini dirancang sebagai stadion multifungsi. Baik. Jadi tidak hanya untuk kegiatan sepak bola saja, melainkan untuk multi event ya, seperti konser musik, kemudian kegiatan festival, pameran, atau pertunjukan seni budaya lain itu sangat memungkinkan dihelat di Jakarta International Stadium. Baik, kita akan bicara soal sepak bola nasional yang baru saja kemarin sempat dihelat pertandingan Persija gitu kan, saat itu yang dimana sempat ada kasus dimana tribun ya, atau concourse ini, tribun. Ya, tribun ini sempat roboh gitu. Kemudian banyak pihak yang menyalahkan JIS karena infrastruktur yang tidak baik dan lain-lain gitu. Bagaimana dari pihak JIS sendiri? Sekarang saya lihat ini sudah mulai diperbaiki dan kemarin waktu konser juga tidak terulang lagi gitu. Iya. Bagaimana? Nah, karena kita tahu sendiri bahwa warga Jakarta ini ya khususnya ya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kita udah lama ya pandemi ya, COVID. Ya. Begitu ada pertandingan, penonton sudah boleh masuk, dan waktu itu memang didesain ya untuk Jakarta International Stadium ini kan sesuai dengan standar FIFA, memang tidak ada kewajiban bikin jauh track ya, iya. track atletik di sekeliling lapangan, melainkan antara penonton dengan lapangan ini sangat dekat, sehingga kami tambahkan namanya horizontal barrier. Itu sebenarnya secara fungsi untuk menghalau ya penonton itu langsung masuk ke lapangan. Ya mungkin itu yang perlu disosialisasikan, khususnya bagi supporter. Memang area tersebut memang tidak untuk duduk atau berdiri ya. Kemarin itu yang terjadi ada penumpukan massa di sepanjang horizontal barrier, khususnya tribun sisi utara. Dan itu bukan komponen struktural ya Mbak ya, melainkan itu sifatnya arsitektural. Jadi kalau secara struktur kami pastikan itu sudah kokoh ya, karena sudah mengacu ke SNI ya, peraturan tentang FIFA, kemudian standar yang ada di Jakarta ini kami ikuti, termasuk standar ketahanan terhadap gempa, itu sudah sesuai semua. Oke baik, sekarang kita akan mencoba untuk lebih dekat terhadap lapangan di JIS sendiri. Mari Pak. Wah, seperti ini ya penampakan lapangan dari dekat. Ya, inilah lapangan utama Jakarta International Stadium. Oke, terkait nih soal konser yang kemarin baru saja digelar gitu, konser Dewa. Di sebelah sini kan ya panggungnya ya? Iya, ini untuk panggungnya kebetulan berada di sisi utara. Jadi untuk yang tiket festival, mereka ada di lapangan sini. Oke, kita akan bicara terkait pintu keluar untuk bagi para penonton. Tadi kan Pak Ari sudah bilang bahwa ini sesuai standar FIFA, kemudian SNI, termasuk juga area-area pintu keluar yang ada 138. Ini sudah disesuaikan dengan kapasitas 82.000. Nah, waktu itu kan memang ini jadi salah satu yang dikeluhkan bagi para penonton di Dewa 19 kemarin gitu. Nah, itu bagaimana komentarnya? Nah, kalau stadion ini dari sisi rancangan kan sebenarnya sudah dihitung ya, bagaimana 82.000 orang ini dalam kondisi full capacity ini bisa keluar ke area concourse ya, yang merupakan titik assembly point, itu kurang lebih dalam waktu 8 menit. Iya, itu sudah kami simulasikan dan sudah diuji waktu sebelum keluar perizinan ya di sini ya, kami sudah diuji di sidang Andalalin, dan jumlah ya titik-titik area vomitory ya, itu yang isinya per kompartemen ini ada titik ya untuk pintu-pintu darurat itu kurang lebih 38 titik ya, dan menuju area concourse kami sudah siapkan keliling itu kurang lebih 52 titik untuk keluar ya, untuk menuju area luar stadion. Memang yang jadi fokus atau concern utama
bagaimana integrasinya dengan kawasan ya sekitarnya ya, karena JIS ini memang dibangun sudah memiliki dua buah akses utama ya dari barat dan timur. Dan di bawah sendiri di lantai 1 itu sudah dipisahkan pengunjung ya dengan kategori pengunjung umum, kemudian tamu penting atau VIP dan juga bus. Itu sudah ada rute. Bukan, pintu masuk sendiri-sendiri, jadi tidak ada cross circulation. Nah, nantinya harapan kami ya, karena cakupan yang di luar area stadion ini perlu koordinasi dan juga dukungan dari dinas atau stakeholder terkait untuk menunjang aksesibilitas dari dan menuju JIS. Itu yang kami perlukan. Nantinya setelah event atau konser Dewa 19 kemarin dengan kondisi yang semrawut, mungkin kan memang apakah ini harus ada imbauan dari awal dari JIS kepada stakeholder atau pihak ketiga sebagai penyelenggara acara gitu, karena kan mungkin akan ada acara yang lebih besar daripada Dewa 19, apakah seperti apa nantinya? Nah nantinya, artinya kan kemarin JIS dalam masa konstruksi, kemudian kemarin setelah beroperasi penuh kan sudah dilakukan beberapa kali uji coba ya, event ya, baik itu memang setengah kapasitas, sepertiga kapasitas, sampai dengan full capacity. Ya memang perlu adanya evaluasi ya dari beberapa penyelenggaraan event tersebut. Nah berarti terkait soal fasilitas umum yang sempat juga dikeluhkan gitu, karena banyak akses pejalan kaki dan juga kan memang lahan parkir yang disediakan di JIS ini memang tidak banyak gitu kan, karena memang ditujukan untuk terintegrasi dengan transportasi massal. Betul. Nah, kemudian untuk fasilitas pejalan kaki yang katanya trotoarnya ini belum jadi, apakah memang pihak JIS sendiri atau Jakpro udah siap dengan kritikan itu ketika konser Dewa 19 dihadirkan? Oke, jadi terkait dengan infrastruktur jalan ya, baik itu jalan rayanya, kemudian jalur pedestrian, ya memang saat ini tengah berproses, kami dibantu oleh dinas terkait ya, untuk mewujudkan bahwa JIS ini memang dari awal dirancang terintegrasi dengan satu, moda sarana angkutan umum massal, yang kedua, akses jalan yang baik, akses kendaraan, juga akses pejalan kaki yang mumpuni lah ya, karena ini stadion berkelas internasional, otomatis harus didukung semuanya ya. Nah, kemarin memang tengah berproses dalam tahap penyelesaian, artinya menuju ke sana. Jadi memang perlu kita terus jalin komunikasi dengan dinas atau pihak terkait yang memang saat ini tengah mengerjakan, dan memang ada target tertentu ya, yang kemarin di 2022 itu jalannya lebar dulu, salurannya terbentuk dulu, baru di 2023 ini perapihan area jalan, trotoar, dan lain-lain. Terkait keistimewaan JIS sendiri, coba bisa diceritain nggak sih Pak, apa? Wah, kalau keunggulan dari Jakarta International Stadium ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama yang ikonik itu Mbak, JIS ini memiliki retractable roof atau atap buka tutup. Jadi bisa dibuka seperti saat ini dan juga bisa ditutup. Manakala memang perlu ya pengkondisian secara indoor ya, baik itu untuk acara konser musik, pameran, festival, atau acara yang memang membutuhkan kondisi tertutup manakala ada cuaca hujan gitu ya. Dan yang kedua, stadion JIS ini merupakan stadion dengan grade platinum untuk kategori green building ya. Jadi ini level atau sertifikasi tertinggi sebagai bangunan hijau yang ramah lingkungan. Di Indonesia? Di Indonesia. Kami sudah mendapatkan rekor muri sebagai stadion green building pertama dengan grade platinum. Ya, dengan green building ini banyak sekali keistimewaan yang ada di JIS. Misalnya nih, atap ya, perforasi fasad ini bisa mengalirkan sirkulasi alami ya 50% ke dalam area stadium. Kemudian kami didukung juga dengan solar panel, itu untuk mendukung konservasi dan efisiensi energi. Dari kapasitas ya, pasti 82.000 penonton ini terbesar di Indonesia ya. Bahkan ada yang sudah memasukkan nih sebagai stadion dengan atap tertutup terbesar nih se-Asia Pasifik. Nomor 1 di JIS ya. Nomor 2 yang ada di Singapura itu 50 kapasitas
berapa ya? 50.000 ya, atau 30.000 ya. Karena JIS ini dirancang sebagai bangunan smart stadium, semangatnya akan memudahkan pengunjung ini dalam menuju atau mengakses ke JIS. Itu juga salah satu konsep ya, yang nantinya bakal dikembangkan. Jadi akan memberikan kemudahan bagaimana penonton ini beli tiket gitu ya, atau mungkin naik kendaraan umum, dan juga mungkin pesan F&B di area JIS ini nanti semua akan terintegrasi dalam apps ya. Saat ini sedang dikembangkan, mudah-mudahan nanti bisa akan memberikan experience sendiri ya, khususnya bagi masyarakat ya, pengunjung yang datang ke JIS. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Semoga JIS bisa menjadi lebih baik lagi dari mulai prasarana dan juga fasilitas yang mendukung bagi para pengunjung. Dan juga semoga kritik-kritik dari para pengunjung bisa membangun dari JIS akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Terbangunnya Jakarta International Stadium diharapkan juga mendatangkan rezeki khususnya bagi para pelaku ekonomi di sekitar area tersebut. Saya sempat bertemu dan mewawancarai salah satu pedagang di sana. Simak liputannya. Ibu di sini tinggal memang di sini? Iya, ini di belakang rumah kita. Oh, jadi ini hanya warungnya saja gitu ya? Iya, kalau bos itu pulang sih jam 1 orang, ini pas di belakang warung ini. Oke, ini kan persis di depan JIS, JIS ya. gitu kan. Kemarin waktu konser Dewa bagaimana Bu? Karena kan ribuan penonton. Apakah berpengaruh juga pada penjualan? Ya pengaruh sih, itu yang omsetnya lumayan aja gitu. Ibu jual nasi ayam penyet gitu, kemudian ada mie gitu. Ada kayak ada kopi juga ya, gitu, ada goreng-gorengan. Waktu itu berapa Bu saat konser Dewa? Bisa berapa omset hari itu? Ya lumayan sih, hampir 2 juta. Berjualan di sini memang sudah dari lama atau ketika JIS dibangun? Ini semenjak JIS ini dibangun jualan. Kalau waktu ada proyek itu kan lumayan banyak kuli-kuli. Sekarang udah sepi. Kemarin yang ada acara itu ada Dewa, ada konser ya lumayan. Dan udah nggak ada konser ini dari kemarin, habis konser itu sepi banget. Ini dari pagi baru dapat 2 piring doang. Jakarta International Stadium memang terlihat canggih dan menawan. Tempat yang disebut sebagian orang sebagai warisan Anies Baswedan saat menjabat memang memiliki banyak catatan yang harus diperbaiki. Dan catatan itu harus didengarkan kepemimpinan gubernur di era sekarang. Jadi tidak perlu meributkan lagi siapa yang berperan dalam pembangunan JIS. Toh dalam sejarahnya rencana JIS sudah ada sejak era Fauzi Bowo. Kini memperbaikinya lebih berguna daripada mengaitkannya dengan politik. Bukan begitu?